Semangat ya Bu. Semangat. Alhamdulillah. Kita sekarang belajar dari mendengarkan bacaan Al-Quran ya, tanpa disuruh masing-masing Bu. Ibu dengar aja saya membahas ya. Kemudian saya artikan. Nah, jadi kita belajar baca Al-Quran sambil bersama dan belajar tafsirnya sekalian dan belajar langsung apa maksud dan tujuannya. Nah Bu, setuju Bu? Setuju? Nah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini alhamdulillah kita sudah dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid kita yang sangat megah ini. Tapi belum siap ya Bu ya. Belum siap aja udah megah Bu. Apalagi dah siap nanti. Mari kita doakan semoga masjid kita ini cepat siap. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada arwah junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul pengajian kita adalah tentang masalah berwudu. Jadi di sini bagaimana cara kita mengerjakan wudu dan apa dalilnya bahwa wudu itu wajib kita kerjakan terlebih dahulu sebelum salat. Wudu ini sangat menentukan ini ibu-ibu. Ya, sebagus apapun kita salat, ya, kalau khusyuknya bukan main. Ya, rukun fi'linya perbuatannya bagus. Ya, rukun qaulinya bagus. Tapi di wudunya kena. Nah, jadi Bu, sebagus apapun salat kita kerjakan, sesempurna apapun, kalau seandainya di wudu kita kena, ya Bu, jangan dianggap sepele wudu ini. Ya. Makanya kita perlu belajar ini dari awal, ya Bu, dari berwudu. Nanti kita kaji masalah air lagi. Ya, jadi kalau masalah air saya rasa ibu ini ya berwudunya kalau tidak air pam, air hujan kan Bu, ya Bu. Air perigi boleh, itu adalah air yang mutlak, air yang sah dipakai untuk berwudu. Nah, tetapi ada pula air itu suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya Bu? Boleh kita berwudu pakai air teh? Ya Bu, dia suci tapi tidak mensucikan. Jadi kita semua ada paham. Kalau boleh lah Bu ya, bersuci dengan air kopi ya, kalau lebih kopi kita usap aja ke muka kita untuk berwudu ya. Ya, air kelapa apalagi di pasar tuh banyak air kelapa tuh Bu. Ya. Tapi kalau untuk massage, untuk kecantikan mungkin ya lebih bagus ya Bu. Ada pula massage nih Bu, pakai kopi lah, dibarukan untuk kulit, pakai air kelapa lah. Nah, itu dalam ilmu kedokteran. Tapi kalau untuk ya peraturan dalam ibadah salat, ya air yang sah dipakai untuk berwudu itu adalah air ya mutlak, air yang bersih. Nah, itu contoh airnya Bu. Jadi kita tidak perlu lagi ya membahas tentang air. Yang jelas ibu sudah paham ini air apa yang ibu pakai sehari-hari untuk berwudu. Kalau ibu ada yang tidak paham nanti boleh bertanya ya Bu ya. Nah, kita masuk ke dalil yang menyatakan bahwa berwudu itu wajib. Nah,
Jadi kata-kata wudu itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab. Apa artinya wudu, Bu? Ada yang paham? Nah, Ibu tahunya berwudu basuh muka. Ya. Hah? Apa? Nah, itu menurut syarak. Kalau menurut bahasa, arti daripada wudu itu kebersihan atau keindahan. Itu arti bahasa. Tapi kalau menurut arti daripada syar'i, dan itu Bu, ya, dalam arti menurut agama adalah mensucikan diri kita daripada hadas kecil. Ya Bu, ya, sebagaimana yang ditentukan. Nah Bu, kalau kita berwudu beda dengan mandi. Mandi itu bahasa Arabnya apa Bu? Ghuslah, ya, ghusli sama ya. Nah, itu mandi. Apa yang wajib kita mandi? Nanti kita bahas cari ayatnya. Ya Bu, sekarang kita bahas tentang berwudu dulu. Ya. Jadi kita berwudu ini adalah terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah? Ini, ya Bu, simak Bu. Ya. Kita tidak perlu baca pribadi ya, sebab dengarkan saja cara Ibu Ustazah membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh baca bersama Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Itu aja dengar. Jangan syaitan, itu peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Hi, ya. Allah itu hi hanya Bu, jangan hi. Kalau sudah dirubah menjadi hi, tidak Allah artinya lagi. Ya, salah. Jadi rahma. Jangan baca rah Bu. Jadi yang benarnya Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, ya Bu. Jangan ditukar pula dengan ha. Ladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada malaikat. Orang yang percaya kepada kitab Al-Quran. Orang yang percaya kepada apa lagi Bu? Kepada Rasul. Orang yang percaya kepada apa lagi Bu? Kadar baik dan kadar. Yang keenam, orang yang percaya kepada hari akhirat. Itu kita ini sudah mengamalkan semuanya ya Bu. Idza qumtum ila shalah. Coba Bu. Idza qumtum ila shalah. Artinya apabila kamu mendirikan salat. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu
Ya Bu, hakum. Jangan ha. Maka basuhlah mukamu. Nanti kita coba bagaimana caranya, Bu. Ini aja kaji kita sekarang. Cara kita berwudu, ya, cara kita berwudu yang pertama sekali dalam Al-Qur'an yang dia basuhlah kedua mukamu, wahai orang-orang yang beriman. Di situ tidak ada disebutkan niat. Apakah kita tidak berniat? Ya, di mana kita tahu, Bu? Dalam hadis sahih, ya, yaitu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Al-Quran ini yang jelas-jelas saja diterangkan, ya. Tapi kalau yang sunnah-sunnah itu adalah hadis, ya, hadis Rasulullah SAW yang diterima, ya, dari malaikat Jibril. Paham itu, ya Bu? Jadi caranya, yang saya bahas tentang sunnahnya dulu, ya Bu. Sebelum kita berwudu, tentu kita harus bersih-bersihkan dulu. Manalah tahu tangan ini tak kemana kita pakai, ya Bu, ya. Ya, harus kita bersihkan dulu. Itu Ibu mendapat sunnah, ya. Dapat sunnah pahala lagi, Bu. Ya, basuhlah kalau tangannya balik dari dapur, ya tidak masalah, tapi baunya dia tidak najis. Jadi artinya kalau yang umpamanya najis, umpamanya anak kita berak, umpamanya yang punya bayi ini, ya, mencebokkan anak, umpamanya, itu lekat di tangan kita, itu adalah najis. Lalu kita basuh, makanya dianjurkan dulu membersihkan tangan. Kemudian yang kedua, memasukkan air ke hidung. Jadi 3 kali itu dihirupkan, ya Bu, ya. Dihirupkan air tadi, lalu dikeluarkan sebanyak 3 kali, ya Bu. Kemudian berkumur, Bu. Itu jangan sampai tinggal, Bu. Jadi kalau bisa, Bu, sunnah pula menggosok gigi. Tapi karena merepotkan, ya cukup berkumur-kumur saja. Jadi kalau Ibu mau mengerjakan menggosok gigi, itu lebih bagus, ya, tambah bersih mulut kita. Karena kita membaca ayat itu nanti, ya, Allah akan mendekat ke mulut kita, menjawab apa-apa yang kita baca itu tadi, ya. Memang Allah tidak nampak bagi kita, tapi di mata hati kita merasakan bahwa Allah itu ada. Ada terasa bagi Ibu bahwa Allah itu ada? Terasa. Itu tandanya orang yang beriman. Ya, sudah kita cuci semua, dah bersih, ya Bu. Begitu juga kita. Kalau kita perempuan, Bu, ya, kadang-kadang lupa bahwa alat makeup itu kan untuk melengketkan bedak. Ini kan banyak dijual sekarang, Bu. Ya, kalau tidak ada minyaknya, tak mungkin lengket di muka kita, ya, menjadi rapi muka kita gitu, ya. Kalau ada muka hitam-hitam sedikit atau bekas jerawat, bisa licin muka Ibu tuh, ya. Jadi bolehkah kita memakai alat makeup? Boleh atau tidak, Bu? Boleh, asalkan bahannya itu halal. Kadang-kadang bahannya itu hati-hati, Bu. Ada barang dari luar negeri itu, ada yang dari minyak babi, Bu. Banyak dibuat orang tuh. Jadi kalau ada labelnya halal dipakai, ya, itu halal kita pakai. Boleh. Apalagi Ibu pakai makeup ke masjid ini, Bu, ya. Itu menghormati masjid, ya, berdandan kita bagus-bagus. Bukan tak boleh kita berhias, Bu. Tapi niat karena semata-mata karena Allah. Pasang niat itu sekali, Bu. Awak berbadak supaya Allah sayang. Dan itu, jangan kita nak menanding orang pula. Awak berbadak lah nak kalah ke siang tunjuk buah. Bahasa aku pun masih laku rancak juga baru. Atau nama rapi muka adalah nekat. Jadi niat kita harusnya, Bu, ya, karena Allah. Dah, saya pun nak pakai enggak, Bu, alas bedak juga, tapi tipis-tipis saja, enggak usah tebal-tebal. Jadi kalau tua ni, Bu, terlalu berlebihan, tertawa belakang. Ya, Bu, ya. Sudah bersih semuanya, ya, Bu.
tangan sudah bersih, ya, muka sudah kita hilangkan. Kalau perlu Bu, pakai sabun cuci muka, supaya keluar semuanya ya Bu ya. Minyak-minyak, kalau minyak-minyak beda. Kalau Ibu tak mau beda, Ibu hapus, ya. Berwudu itu di rumah, tahanlah kentut tuh, jangan kentut lagi. Nah, boleh Bu. Saya seperti itu Bu, ya. Saya bukan tak penentut juga, tapi sekali kentut saya lepaskan betul di rumah. Bum, 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 berbunyi ya Bu ya. Tapi setelah angin tadi keluar, saya tahan saya Bu. Tahan untuk saya tuh Bu. Dari zuhur ke asar bisa tahan. Alhamdulillah ya Bu ya. Tapi kalau ada penyakit, ini Bu, ada penyakit penentut tak bisa. Seperti itu, keluar angin itu terus. Itu ada keringanan. Ya, nanti kita kaji masalah itu. Sekarang berwudu dulu ya Bu. Berwudu ini ya kita niat. Niat yang penting. Baca bismillah itu sunnah hukumnya. Ya. Kalau mau wudu apa nak baca bismillah, nak tahu wudu tu dong. Itu nak mengerti masalah fikih ya. Ya, bismillah itu ya hanya sunat hukumnya tapi sangat perlu. Nah Bu, memang tidak wajib tapi perlu bagi kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ya, kullu amrin bibanillahi taufi bismillah wa huwa haqqaq. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim maka tidak akan memberi berkah. Itulah makan Bu. Makan awak dah pakai bismillah, semua baru sebenarnya melati menang panjang baru tadi. Bakso dari tunjuk. Cuma pakai bismillah awak. Tapi kalau kita baca bismillah sedikit rasanya berkah kita makan. Ya, kenyang kita. Jadi aturan kesehatan juga Bu ingat. Makan sebelum lapar. Berhenti sebelum. Coba amalkan. Saya itulah saya amalkan. Ya, saya itulah saya amalkan. Jadi jangan paturian selero Bu, penyakit yang akan datang ke awak. Ya Bu ya. Lah, kita mulai berwudu. Berwudu pakai keran atau pakai timba. Di dalam Al-Quran yang kita baca tadi, apa kata Allah? Basuhlah mukamu. Basuh muka ya. Membasuh muka itu Bu ya ambil air. Dengan tangan atau ambil timba. Ambil timba, kemudian kita buang dengan tangan boleh Bu. Ya. Jadi kita tak boleh boros. Tidak boleh boros. Ya, satu gayung itu Bu, kalau Ibu pandai bisa itu selesai sampai ke kaki. Satu gayung agak besar gayungnya Bu. Jadi Rasulullah berpesan, walaupun kamu tinggal di pinggir sungai, semuanya air Bu, ya. Namun berwudu ini tidak boleh lebih dari 3 kali. Begitu juga memandikan jenazah Bu. Ya, inna mubadirin ikhwan syaitan. Ya, setiap yang berlebihan itu adalah kawan syaitan. Kita ambil wudu. Biasanya wudu kan pakai keran ya Bu. Anggap lainnya kita berwudu di sini. Kita ambil dengan tangan, kita usapkan ke muka kita. Kita basuh dan kita ikut mengusapkan supaya jangan sampai tak kena. Kalau kita basuh itu aja Bu, karena ini tak kena ya. Batasnya adalah di atas terakhir pertumbuhan rambut. Di bawah adalah sampai dagu. Di samping batas telinga. Kita basuh muka lalu kita lebarkan dengan tangan, kita usapkan. Keadaan tidak kena. Makanya disunatkan 3 kali. Mana tahu yang 1 kali belum semua yang kena. Ya Bu. Makanya sunnah 3 kali kita kerjakan. 1 kali pun kalau sudah yakin kita semuanya sudah kena tak apa-apa. Mana tahu musim kemarau dah 2 hari ya Bu ya. Dia seketik untuk minum loh. Abu dia. Ya, 1 botol aqua tu bisa kita di mentah dia juga bertutup Bu ya. Kalau lepas wudu ya sedang tawaf lah pakai botol orang ramai pakai botol aqua aja Bu. Selesai ya. Sudah itu Bu ya. Waktu kita, saya lupa ya Bu, waktu kita mau mengambil wudu itu kita baca apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kita basuh muka. Ya. Berapa kali? 3 kali. Ya, ada yang bertanya enggak masalah basuh ini. Ada yang mengatakan setiap kita membasuh ada doanya. Ya, Bu. Ada doanya. Basuh tangan ada 2 doanya. Ya, basuh kepala ada doanya, Bu, ya. Tapi saya sudah baca bahwa hadisnya lemah. Tidak cukup dengan bismillah, Bu. Sudah selesai semuanya, Bu. Nanti Ibu dapat keutamaan fadilah-fadilahnya, Bu. Ya, nanti kita bahas apa fadilahnya, ya. Kalau kita membasuh muka, ya, Bu, ya, kata Rasulullah, langsung saya terangkan fadilah, Bu, mana tahu nanti kita capai waktu, ya. Kata Rasulullah, ketika engkau membasuh muka, mukamu dalam berwudu, maka gugurlah dosamu, ya, dosa yang diperbuat oleh muka. Bisa berbuat dosa, Bu. Itu. Jadi makanya kita berwudu basuh muka. Gugurlah dosa kita yang dibawa oleh muka kita ini. Kemudian waktu membasuh kedua tangan, membasuh tangan itu ya kita ambil air, ya, begitu juga kalau di pencuran, ya, kalau kita ambil di dalam ember, ya, nanti mana tahu Ibu paham, Ibu Syafi'i, nanti air kalau udah jatuh ke dalam ember itu bekas wudhu kita, ya, Bu, itu namanya air mustakmal. Bagi Imam Syafi'i tidak boleh pakai lagi untuk berwudu. Tapi kalau bagi imam lain, selagi, ya, kebersihannya terjaga, masih tetap dibolehkan dipakai itu. Jadi tidak ada mustakmal kalau di imam lain. Kalau Imam Syafi'i, imam itu sangat mendetil, sangat disiplin. Jadi 2 pendapat, terserah Ibu, ya, Bu, ya. Kita basuh tangan. Bagaimana cara basuh tangan? Wa aydiyakum ilal marah. Ini yang cetik ini, Bu. Ya, terlengah kita. Apa terlengahnya, Bu, ya? Diambil air langsung kita diginikan, Bu. Sedangkan ininya penghabisannya harus kena. Jangan Ibu ambil gitu aja, Bu, ya. Kita ambil air, kita basuh tangan, iringi dengan tangan. Gitu caranya, ya, Bu, ya. Kita iringi dengan tangan gitu. Ya. Berapa kali? 3 kali, kanan dulu, kiri. Jadi jangan lupa mengiringi dengan tangan usap. Sunat kita kerjakan. Kemudian apa lagi? Ya, sudah tangan apa lagi, Bu? Menyapu sebahagian kepala. Mana yang Ibu ambil kira-kira? Ya, kita ambil satu, tak masalah, ya, Bu. Imam yang 4 tu boleh kita ambil salah satu, Bu. Bagi laki-laki karena rambutnya pendek, ya, diambilnya cara imam yang lainnya diusap dari atas sampai ke belakang, kemudian dibalikkan ke depan, gitu caranya. Tapi kalau bagi Imam Syafi'i cukup, ya, di depan aja 3 helai rambut paling kurang. Harus kena, ya, Bu. Kemudian membasuh apa lagi, Bu? Kaki di dalam Al-Quran. Berarti kalau telinga itu sunat hukumnya. Kalau sunat, ya, jangan tinggalkan. Nanti ini kan bercahaya semua, Bu. Mana yang Ibu basuh itu nanti menimbulkan cahaya di akhirat nanti. Basuh telinga, beda-beda pendapat juga, Bu. Ya. Ada yang 3 kali pula itu gunanya. Tapi pendapat ulama, ya, kebanyakan kalau mengusap ini sekali langsung ke telinga. Diusap rambut ini langsung ke telinga. Karena air mustakmal itu bagi imam yang lain tidaklah membatalkan akan wudu. Walaupun sudah terpakai air itu bekas tangan kita, bagi imam yang lain tetap suci lagi mensucikan. Tapi bagi Imam Syafi'i tidak boleh. Ya, Bu, dua-duanya boleh kita ambil. Kemudian kaki. Jadi masalah kaki, Bu, wa aydiyakum ilal ka'bain. Ada sebagian orang terlalu mengikut aturan Al-Quran, ya. Memang begini dia. Harus ujung kaki sampai bagaimana cara itu? Apa kita naik ke kaki kan susah, ya. Kalau tangan bisa lah. Dari ujung tangan sampai ke siku bisa. Tapi kalau kaki bagaimana caranya? Biasa payah, ya, enggak sampai ke sini.
Jadi boleh saja ibu siram. Ya Bu, dari atas. Kalau perlu dari betis itu siram, dari betis ini. Jadi nanti di akhirat akan menimbulkan cahaya kepada kita. Itulah nanti alat penerang kita di kampung akhirat. Jadi jangan pelit kita ya Bu untuk melaksanakan ibadah ini, yaitu ibadah wudhu ini. Ya Bu, ada yang bertanya di situ Bu? Boleh Ibu bertanya kalau ada. Nanti, lanjut kita kaji tentang keutamaannya dulu ya Bu ya. Baiklah ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.